Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Ibu berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, pokok keselamatan kami, gerejamu telah menjadi tanda keselamatan bagi banyak jiwa di bumi ini. Kehadiran gereja yang bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik, sebagaimana iman para rasul yang telah kami imani sampai saat ini, kini telah menyatukan kami dan menjadi tanda kehadiranmu yang menguduskan kami semua. Kami mohon kepadamu ya Bapa, hadirlah dalam pembelajaran kami ini, agar kami semakin mengenal, memahami, teristimewa gereja yang kudus, serta selanjutnya dapat mengamalkan kehendak-Mu sebagai anggota gereja yang turut serta menguduskan dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Gereja yang Kudus. Adapun kompetensi dasar kita 3.2, memahami sifat-sifat gereja sebagai dasar panggilan untuk merasul dan memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah dan indikator pencapaian hasil belajar. Pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menjelaskan arti gereja yang kudus, yang kedua menguraikan letak kekudusan gereja Katolik, yang ketiga mendeskripsikan hal-hal yang melukai gereja yang kudus, dan yang keempat menyebutkan usaha-usaha untuk mewujudkan gereja yang kudus. Ananda sekalian, minggu yang lalu kita sudah melihat salah satu sifat gereja Katolik, yakni gereja yang satu. Hari ini kita akan melanjutkan sifat gereja yang kedua, yakni gereja yang kudus. Untuk lebih mendalami makna dan segi-segi kekudusan gereja Katolik itu, mari kita simak kisah dari Santo Bernardinus Realino. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Bernardinus lahir di Carpi, lembah Sungai Po, Italia Utara pada tahun 1530. Setelah belajar ilmu kedokteran dan hukum, ia berturut-turut diangkat sebagai wali kota di Pellizzano, jaksa di Alexandria, dan sekretaris kedutaan Napoli. Setelah Closide istrinya meninggal dunia, ia berkenalan dengan Serikat Yesus di Napoli. Perkenalan itu berawal dari khotbah-khotbah seorang imam Yesuit yang diikutinya dengan rajin. Khotbah-khotbah ini sungguh menarik sehingga ia memutuskan untuk lebih memperhatikan kehidupan rohaninya. Keputusan ini semakin diperkuat oleh penampakan istrinya sebanyak 3 kali dengan pesan supaya ia meninggalkan karir dunianya. Pesan istrinya itu pun kemudian dikuatkan lagi oleh penampakan Bunda Maria padanya. Terdorong oleh hal-hal di atas, Bernardinus memutuskan untuk mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Serikat Yesus. Permohonannya diterima, dan setelah mengikuti suatu pendidikan khusus, Bernardinus ditahbiskan menjadi imam. Selama beberapa tahun ia bekerja di Napoli. Sifatnya yang sopan dan ramah, penuh cinta dan pengertian kepada umatnya, menyebabkan dia sangat dicintai oleh umat Napoli. Umat dengan berat hati melepaskan dia ketika dia dipindahkan ke Lecce, provinsi Apulia, untuk mendirikan sebuah kolose. Di kolose Yesuit ini, Bernardinus memberi kuliah filsafat dan teologi. Hingga akhir hidupnya dalam masa kerja selama 42 tahun,
Bernardinus menetap di Lecce. Sebagaimana di Napoli, di Lecce pun Bernardinus sungguh dicintai. Ia menampilkan diri sebagai seorang pewarta iman yang tangguh, pengkhotbah ulung, pembimbing rohani, dan bapa pengakuan yang disenangi umat. Kemasyuran namanya bukan saja karena gaya kepemimpinannya yang penuh kesabaran, pengertian, dan cinta, tetapi juga lebih-lebih karena kesalehan hidupnya dan mukjizat-mukjizat penyembuhan yang dilakukannya. Bernardinus sangat akrab dengan anak-anak dan muda-mudi. Ia menjadi penolong dan penghibur yang tidak kenal lelah bagi orang-orang yang malang. Ketika ajalnya mendekat, wali kota Lecce mengumpulkan semua pembantunya dan pemimpin-pemimpin masyarakat setempat untuk berdoa bagi keselamatan jiwa Bernardinus. Kepada mereka ia berkata, "Kota ini telah diberkati Allah dengan satu anugerah istimewa, yakni Pater Bernardinus Realino. Beliau telah mengabdi kota ini selama 40 tahun dan telah melakukan banyak hal dengan hidupnya yang suci, karunia-karunia dan berbagai mukjizat. Setiap orang dari kota ini, juga mereka yang berasal dari kota lain, telah menikmati sedikit kebaikan hati Pater Bernardinus. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar Pastor Bernardinus diangkat sebagai pelindung kota Lecce." Ketika tiba saat terakhir hidupnya, Bernardinus berkata kepada para pemimpin masyarakat, "Dari surga kediamanku yang abadi, aku akan selalu melindungi kota Lecce dan seluruh umat." Bernardinus Realino meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 1616. Ananda sekalian, setelah kita menyimak kisah dari Santo Bernardinus Realino, karya apa yang dilakukan oleh Realino semasa hidupnya? Segi-segi kekudusan apa yang tampak dalam hidup dan karya Realino? Mengapa Bernardinus Realino disebut orang kudus? Ananda sekalian, Bernardinus Realino sungguh sangat dicintai umat karena ia menampilkan diri sebagai seorang pewarta iman yang tangguh, pengkhotbah ulung, pembimbing rohani, dan bapa pengakuan yang disenangi umat. Kemasyuran nama Bernardus Realino bukan saja karena gaya kepemimpinannya yang penuh kesabaran, pengertian, dan cinta, tetapi juga lebih-lebih karena kesucian dan kesalehan hidupnya. Hal ini diperkuat dengan kesaksian wali kota Lecce. Beliau mengatakan, "Kota kita telah diberkati Allah dengan satu anugerah istimewa, yakni Pater Bernardinus Realino. Beliau telah mengabdikan di kota ini selama 40 tahun dan telah melakukan banyak hal dengan hidupnya yang suci dan kudus, karunia-karunia, dan berbagai mukjizat." Ananda sekalian, setelah kita mendalami makna dan segi-segi kekudusan gereja lewat kisah hidup dari Santo Bernardinus Realino, kita akan mendalami ajaran kitab suci dan juga ajaran gereja tentang kekudusan gereja. Kita lihat dari ajaran kitab suci. Efesus 5 ayat 25 sampai dengan 26. Silakan Ananda di rumah buka kitab sucinya. Ibu akan membacakan kutipan ini untuk kita semua, dan Ananda di rumah silakan menyimak dengan seksama. "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman." Kemudian Matius 5 ayat 48, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Dilanjutkan 1 Yohanes 2 ayat 20,
tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kemudian dari Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kemudian Roma 1 ayat 7, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya dari Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ananda sekalian, setelah kita membaca beberapa kutipan kitab suci, apa makna kekudusan menurut kitab suci? Lalu apa bentuk implementasi kekudusan itu dalam hidup umat Katolik? Dalam kitab suci Perjanjian Baru kita melihat proses pengudusan manusia sebagai pengudusan oleh Roh Kudus. Kita bisa baca dari 1 Petrus 1 ayat 2. Dikuduskan karena terpanggil. Dalam Roma 1 ayat 7. Dari pihak manusia, kekudusan atau kesucian hanya berarti tanggapan atas karya Allah, terutama dengan sikap iman dan pengharapan. Sikap iman itu dinyatakan dalam segala perbuatan dan kegiatan kehidupan yang serba biasa. Kesucian bukan soal bentuk kehidupan seperti menjadi biarawan atau biarawati, melainkan sikap yang dinyatakan dalam hidup sehari-hari. Kekudusan itu terungkap dengan aneka cara pada setiap orang. Kehidupan gereja bukanlah suatu sifat yang seragam, yang sama bentuknya untuk semua orang, melainkan semua orang mengambil bagian dalam satu kekudusan gereja yang berasal dari Kristus. Kekudusan ini adalah kekudusan yang harus kita perjuangkan terus-menerus. Kudus sebetulnya berarti yang dikhususkan bagi Tuhan. Maka pertama-tama kudus atau suci itu menyangkut seluruh bidang keagamaan. Yang kudus bukan hanya orang, tempat, atau barang yang dikhususkan bagi Tuhan, tetapi lingkup kehidupan Tuhan. Semua yang lain termasuk orang, waktu, atau tempat disebut kudus karena termasuk lingkup kehidupan Tuhan. Yang kudus itu adalah Allah. Gereja menerima kekudusan sebagai anugerah dari Allah dalam Kristus oleh iman. Kekudusan tidak datang dari gereja, tetapi dari Allah yang mempersatukan gereja dengan Kristus dalam Roh Kudus. Jadi, kekudusan gereja tidak terutama diartikan secara moral, tetapi secara teologial, menyangkut keberadaan dalam lingkup hidup Allah. Gereja itu dikatakan kudus karena yang pertama sumber dari mana gereja berasal adalah kudus. Gereja itu didirikan oleh Kristus. Jadi gereja menerima kekudusannya dari Kristus. Dan Yesus sendiri dalam doa kepada Bapanya mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 11, "Ya Bapa yang kudus," dan seterusnya, "kuduskanlah mereka dalam kebenaran," dan seterusnya. Jadi jelaslah
bahwa sumber dari gereja itu berasal adalah kudus, yakni Kristus sendiri. Yang kedua, tujuan dan arah gereja adalah kudus. Gereja itu bertujuan untuk kemuliaan Allah dan penyelamatan umat manusia. Yang ketiga, unsur-unsur ilahi yang ada di dalam gereja adalah kudus. Unsur-unsur ilahinya seperti sakramen-sakramen dan juga ajaran-ajaran gereja. Setelah kita melihat dari ajaran kitab suci tentang kekudusan gereja, kita akan melihat ajaran gereja tentang kekudusan gereja, yakni Lumen Gentium artikel 26. Uskup mempunyai kepenuhan sakramen tahbisan, maka ia menjadi pengurus rahmat imamat tertinggi, terutama dalam Ekaristi, yang dipersembahkannya sendiri atau yang dipersembahkan atas kehendaknya dan yang tiada hentinya menjadi sumber kehidupan dan pertumbuhan gereja. Gereja Kristus itu sungguh hadir dalam semua jemaat beriman setempat yang sah, yang mematuhi para gembala mereka dan dalam perjanjian baru disebut gereja. Gereja-gereja itu di tempatnya masing-masing merupakan umat baru yang dipanggil oleh Allah dalam Roh Kudus dan dengan sepenuh-penuhnya. Kita bisa lihat dari 1 Tesalonika 1 ayat 5. Di situ umat beriman berhimpun karena pewartaan Injil Kristus dan dirayakan misteri perjamuan Tuhan, supaya karena tubuh dan darah Tuhan, semua saudara perhimpunan dihubungkan erat-erat. Di setiap himpunan di sekitar altar, dengan pelayanan suci uskup, tampillah lambang cinta kasih dan kesatuan tubuh mistik itu, syarat mutlak untuk keselamatan. Di jemaat-jemaat itu, meskipun sering hanya kecil dan miskin atau tinggal tersebar, hiduplah Kristus, dan berkat kekuatannya terhimpunlah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sebab keikutsertaan dalam tubuh dan darah Kristus tidak lain berarti berubah menjadi apa yang kita sambut. Adapun semua perayaan Ekaristi yang sah dipimpin oleh uskup. Ia diserahi tugas mempersembahkan ibadat agama Kristiani kepada Allah yang Maha Agung dan mengaturnya menurut perintah Tuhan dan hukum gereja yang untuk keuskupan masih perlu diperinci menurut pandangan uskup sendiri. Demikianlah para uskup dengan berdoa dan bekerja bagi umat membagikan kepenuhan kesucian Kristus dengan pelbagai cara dan secara melimpah. Dengan pelayanan sabda, mereka menyampaikan kekuatan Allah kepada umat beriman demi keselamatannya. Roma 1 ayat 16. Dengan sakramen-sakramen yang pembagiannya mereka urus dengan kewibawaan mereka supaya teratur dan bermanfaat, mereka menguduskan umat beriman. Mereka mengatur penerimaan baptis yang memperoleh keikutsertaan dalam imamat rajawi Kristus. Merekalah pelayan sakramen penguatan sesungguhnya. Mereka pula yang menerima tahbisan-tahbisan suci, mengatur dan mengurus tata tertib pertobatan. Dengan seksama mereka mendorong dan mendidik umat supaya dengan iman dan hormat menunaikan perannya dalam liturgi dan terutama dalam korban kudus misa. Akhirnya mereka wajib membantu umat yang mereka pimpin dengan teladan hidup mereka, yakni dengan mengendalikan perilaku mereka dan sedapat mungkin menjauhkan dari segala celah dengan pertolongan Tuhan mengubahnya menjadi baik. Dengan demikian mereka akan mencapai hidup kekal bersama dengan kawanan yang dipercayakan kepada mereka. Ananda sekalian, setelah kita menyimak Lumen Gentium artikel 26, apa makna kekudusan gereja dalam dokumen tersebut? Apa konsekuensi seorang uskup yang memiliki kepenuhan sakramen tahbisan? Ananda sekalian,
Tuhan sendiri adalah sumber dari segala kekudusan. Sebab hanya satulah pengantara dan jalan keselamatan, yakni Kristus. Ia hadir bagi kita dalam tubuhnya, yakni gereja. Konstitusi dogmatis tentang gereja, artikel 14. Jadi Kristus menguduskan gereja, dan pada gilirannya melalui Dia dan bersama Dia, gereja adalah agen pengudusannya. Melalui pelayanan gereja dan kuasa Roh Kudus, Tuhan kita mencurahkan berlimpah rahmat teristimewa melalui sakramen-sakramen. Oleh karena itu, melalui ajarannya, doa dan sembah sujud, serta perbuatan-perbuatan baik, gereja adalah tanda kekudusan yang kelihatan. Uskup mempunyai kepenuhan sakramen tahbisan, maka uskup menjadi pengurus rahmat imamat tertinggi, terutama dalam Ekaristi, yang dipersembahkannya sendiri atau yang dipersembahkan atas kehendaknya dan yang tiada hentinya menjadi sumber kehidupan dan pertumbuhan gereja. Lumen Gentium artikel 26 yang sudah kita baca tadi. Maka kita sebagai anggota gereja telah dipanggil kepada kekudusan. Melalui sakramen baptis, kita telah dibebaskan dari dosa asal, dipenuhi dengan rahmat pengudusan, dibenamkan ke dalam misteri sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan, dan akhirnya dipersatukan ke dalam gereja umat kudus Allah. Dengan rahmat Tuhan, kita berjuang mencapai kekudusan. Konsili Vatikan II itu mendesak segenap umat Katolik wajib menuju kesempurnaan Kristen, dan menurut situasi masing-masing mengusahakan supaya gereja seraya membawa kerendahan hati dan kematian Yesus dalam tubuhnya dari hari ke hari makin dibersihkan dan diperbaharui sampai Kristus menempatkannya di hadapan dirinya penuh kemuliaan tanpa cacat atau kerut. Dekrit tentang ekumenis artikel 4. Gereja kita telah ditandai dengan teladan-teladan kekudusan yang luar biasa dalam hidup para kudus sepanjang masa. Tak peduli betapa gelapnya masa bagi gereja kita, selalu ada para kudus besar melalui siapa terang Kristus dipancarkan. Maka kita manusia yang rapuh dan terkadang kita jatuh dalam dosa, tetapi ketika kita bertobat dari dosa, kita dan sekali lagi kita melanjutkan perjalanan di jalan kekudusan. Gereja kita adalah gereja kaum pendosa, bukan kaum yang merasa diri benar atau merasa yakin akan keselamatannya sendiri. Salah satu doa terindah dalam perayaan Ekaristi dipanjatkan sebelum tanda damai. Dikatakan, Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Jadi meski individu-individu warga gereja rapuh dan malang, jatuh dan berdosa, gereja terus menjadi tanda dan sarana kekudusan. Lalu bagaimana cara memperjuangkan kekudusan gereja dalam hidup sehari-hari? Cara memperjuangkan kekudusan gereja dalam hidup sehari-hari, kekudusan itu dapat dilakukan dengan saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai putra dan putri Allah. Meneladani semangat hidup orang-orang Katolik yang telah mencapai kekudusan, seperti para santo dan santa, beato dan beata, atau para martir yang berjuang menegakkan kebenaran, keadilan demi kemanusiaan. Kemudian merenungkan dan mendalami kitab suci,
terutama dalam bulan ini, yakni bulan September, bulan Kitab Suci Nasional, khususnya ajaran dan hidup Yesus yang merupakan pedoman dan arah hidup kita. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita hari ini tentang gereja yang kudus, sekarang marilah kita hening sejenak, kita merefleksikan seluruh pembelajaran yang sudah kita lakukan. Tuliskanlah hal-hal apa yang dapat Ananda perjuangkan untuk menguduskan diri sebagai anggota-anggota gereja. Dan sebagai tugas, silakan Ananda kerjakan poin nomor 1 sampai dengan nomor 4. Untuk refleksi dan tugas ini silakan dibuat di dalam buku catatannya, dibuat yang rapi dan semenarik mungkin. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Kudus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau hadir dalam pembelajaran kami hari ini. Kami telah menemukan makna kehadiran-Mu yang kudus melalui gereja-Mu, yaitu demi keselamatan kami. Kami mohon ya Allah, sertailah kami dalam peziarahan kami ini, agar tetap yakin dan percaya pada penyelenggaraan-Mu melalui gereja yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.